Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira TV yang dirahmati Allah. Pada sirah Nabawiyah ketiga ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW saat remaja, saat menikah dengan Khadijah, dan ketika menghadapi sengketa Hajar Aswad. Namun sebelumnya support channel ini dengan melakukan subscribe pada Inspira TV Channel. Tentunya ini akan membuat kami lebih bersemangat dalam menyajikan kisah-kisah yang menginspirasi lainnya. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Menikah dengan Khadijah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya. Apalagi setelah pembantunya, Maisarah, mengabarkan kepadanya apa yang dilihat pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau dan kejujuran beliau. Maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran ini. Kemudian menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semua dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor onta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putra-putri beliau, selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah, dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim. Dengan nama ini pula, Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil. Sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah.
Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau. Sengketa Hajar Aswad. Pada usia beliau 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada saat itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail. Tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti apa adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan menghususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, lalu beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW saat menikah dengan Khadijah dan menyelesaikan sengketa Hajar Aswad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.